Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Haja Nur Saadah SPDI MH. Yang kami hormati pengamat operasi dan pemeliharaan sumber daya air, Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Ibu Teresia Novi Secunda Harjanti STMT. Yang kami hormati dosen Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Undip Semarang, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suharyanto MSc IPU ASEAN Eng, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membahas raperda tentang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Acara uji publik dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Purnomo MH, disilahkan. Saya akan membacakan sambutan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan uji publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang pengelolaan sumber daya air. Yang kami hormati, rekan-rekan pimpinan dan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati para narasumber kegiatan konsultasi publik, seluruh peserta kegiatan yang hadir yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kesempatan kita untuk hadir dalam kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya air dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi D yang telah mendorong inisiasi untuk penyusunan raperda ini. Memang pengawalan penyusunan raperda menjadi tugas dan fungsi DPRD, namun inisiatif drafting menjadi hal yang mencerminkan prestasi kinerja kelembagaan DPRD. Bapak Ibu hadirin peserta uji publik yang saya hormati. Sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi ini menjadi dasar moral dan hukum bagi kita semuanya. Dasar ini mengingatkan kita untuk mengelola sumber daya air secara adil, bijak, dan berkelanjutan. Air bukan hanya kebutuhan dasar manusia. Air adalah sumber kehidupan dan penopang utama bagi seluruh sektor pembangunan. Mulai dari pertanian, industri, hingga energi. Karena itu, pengelolaan sumber daya air yang terencana, terpadu, dan berkeadilan sangatlah penting. Melalui peraturan daerah ini, kita ingin menghadirkan payung hukum yang kuat dan adaptif. Payung hukum yang mampu menjawab tantangan aktual, seperti menurunnya kualitas air, meningkatnya kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, serta ancaman daya rusak air seperti banjir dan kekeringan. Kami di DPRD, khususnya melalui komisi yang memandang bahwa pengelolaan air harus berdasarkan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan. Artinya,
Air bukan sekedar komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan hak sosial yang wajib dilindungi oleh negara dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengaturan ini harus mampu menjamin akses masyarakat terhadap air bersih, melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Selain itu, Raperda ini juga menekankan pentingnya pendekatan terpadu lintas sektor dan lintas wilayah sungai, sebagaimana diatur dalam konsep integrasi water resources atau WRM. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan air di Jawa Tengah diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dengan tata ruang, konservasi lingkungan, dan pengendalian daya rusak air. Bapak Ibu peserta uji publik yang saya hormati, kita menyadari bahwa tantangan dalam pengelolaan sumber daya air ke depan tidak ringan. Data dari berbagai studi menunjukkan masih adanya ketimpangan akses air bersih, menurunnya kualitas sumber air akibat pencemaran, serta berkurangnya kawasan resapan. Oleh karenanya, penyusunan Raperda ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun paradigma baru dalam tata kelola sumber daya air. Dari paradigma eksploitasi menjadi paradigma konservasi dan keberlanjutan. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun naskah akademik, para ahli, dan pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, tenaga, dan waktu untuk menyelesaikan dokumen ini. Semoga upaya ini dapat melahirkan regulasi yang implementatif, responsif terhadap kebutuhan daerah, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-8, yaitu clean water and sanitation. Akhirnya, saya mengajak seluruh pihak yang hadir dalam forum ini untuk memberikan masukan, kritik, dan gagasan konstruktif demi penyempurnaan Raperda ini. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk memastikan bahwa setiap tetes air di Jawa Tengah membawa manfaat bagi kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberi petunjuk bagi kita untuk mendapatkan ilmu dan penyelenggaraan diskusi Raperda ini berjalan dengan lancar dan tuntas. Matur nuwun, wassalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Joko Purnomo. Selanjutnya yaitu acara inti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai moderator dalam acara uji publik pada hari ini adalah Saudara Rosihan Widinugroho. Untuk itu acara sepenuhnya kami serahkan kepada moderator. Kepada yang terhormat Saudara Rosihan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini di tengah kota Solo dan Karanganyar di Hotel Alana kita dipertemukan untuk bisa membahas ya agenda kita di hari ini adalah uji publik DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan rancangan perda tentang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami diberikan mandat untuk menjadi moderator pada pertemuan kali ini untuk memandu acara ya kegiatan uji publik pada siang hari ini. Sebelum kita bahas Bapak Ibu sekalian terkait dengan Raperda pengelolaan SDA ini sangat luas dan sangat penting bagi kita terkait fundamental ya terkait dengan pengelolaan air. Komisi D berinisiasi ya untuk menyusun Perda pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari inisiatif komisi untuk memperbarui atau mengatur terkait dengan pengelolaan sumber daya air
Dan kita baru tadi pagi sampai siang ya melakukan finalisasi, ini update terbaru ya yang kemudian kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Mungkin itu perkenalan seluruh narasumber yang hadir pada pertemuan kali ini. Yang pertama kami minta Ibu Ida Nur Saadah untuk membahas pertama terkait dengan Perda Pengelolaan Sumber Daya Air. Selanjutnya nanti Bu Novi, gongnya nanti Prof. Haryanto yang akan melengkapi seluruh komponen yang ada dalam pertemuan kali ini. Kami aturakan kepada Bu Ida untuk waktu dan persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa menyelenggarakan uji publik yang memang dalam rangkaian pembahasan atau penyusunan Raperda ini menjadi suatu keharusan karena apa yang sudah menjadi pembahasan kita itu nanti publik atau masyarakat ataupun OPD terkait ya ini akan tahu tentang isi dari Raperda yang saat ini masih berproses untuk dibahas dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan barusan tadi sekitar jam 1 ya atau jam 13 lebih baru kita selesaikan kemudian kita langsung uji publikan di sini. Perlu disampaikan bahwa Raperda ini tentu bila kita melihat ya merasakan dan mengalami air itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun musim ada dua, kalau di Indonesia ini ada musim penghujan dan ada musim kemarau. Nah, di mana kita bisa menerima anugerah tersebut sebagai pemanfaat yang baik sehingga jangan sampai air yang sudah dicurahkan dari langit diturunkan ke bumi kemudian terbuang sia-sia bahkan sering menjadi sebuah bencana. Ini tentu menjadi presiden buruk bagi kita karena kita selaku manusia khalifat fil ard itu tidak bisa memanfaatkan pemberian dari Allah secara maksimal. Air yang turun kemudian menjadi gelombang air yang tinggi menjadi banjir dan merugikan banyak masyarakat. Ini yang kita tidak inginkan sehingga apapun kita bisa melakukan penataan, pengelolaan sumber daya air sehingga air bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk dari kajian teoritis ya teori pengelolaan terpadu sumber daya air. Nah, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan air secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata ruang secara terintegrasi. Kemudian pendekatan IWRM mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan air. Kemudian di dalam Raperda ini, Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah melakukan pembahasan sejak beberapa bulan yang lalu. Memang sebenarnya kami di Komisi D ini mentarget tentu agar pembahasan ini tidak lewat tahun. Dan kita bertekad untuk menyelesaikan Raperda ini pada tahun ini sudah menjadi sebuah ketetapan. Dan sebelum dilakukan penetapan tentu ada proses fasilitasi dan juga harmonisasi. Yang itu tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan juga. Nah, karena memang materi di dalam Raperda ini cukup banyak ya. Di antaranya di bab 1 itu ada ketentuan umum, kemudian
di dalam ketentuan umum sebagaimana biasa mengatur beberapa kata yang akan diulas atau yang menjadi pijakan di dalam penuangan raperda ini. Rujukannya adalah di bab ketentuan umum. Dan sebelumnya di awal sebelum ketentuan umum ini ada konsideran, tentu kita akan juga menyesuaikan dan juga istilahnya cantolan hukum di atasnya itu disesuaikan dengan perintah perundang-undangan yang berlaku. Nah, di ketentuan umum kembali lagi ini memiliki tujuan ya memenuhi hak air bagi seluruh masyarakat serta memperkuat peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hari ini adalah Provinsi Jawa Tengah, yakni gubernur beserta segenap jajarannya, dan juga peran masyarakat, peran swasta, lembaga pendidikan, ya semuanya diikut sertakan, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem informasi sumber daya air dan memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan pusat. Baik itu pemerintah pusat, ya, pemerintah daerah, kemudian juga pihak swasta yang diharapkan nanti bisa bersama-sama untuk saling berkoordinasi di dalam pengelolaan sumber daya air. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika pemerintah provinsi memiliki kewenangan tentang pengelolaan di bawah kewenangannya yang untuk provinsi saja itu tidak akan selesai. Satu contoh misalkan ada daerah irigasi atau sungai di bawah kewenangan provinsi. Nah, biasanya alasan yang klasik itu karena anggarannya tidak cukup. Nah, oleh karena itu keterlibatan swasta dalam hal ini, misalkan di dalam melakukan normalisasi, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, itu dibutuhkan dana-dana dari CSR untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan atau menyelamatkan dari kondisi yang mungkin hari ini sering terjadi, ya, banjir yang kemudian dari Pemprov hanya ada punya alat beratnya saja, pompanya saja, tapi BBM-nya, tenaganya dan lain-lainnya itu harus bisa dikolaborasikan, bisa disinergikan dengan pihak swasta yang memang memiliki dana CSR untuk ditasarufkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk peralihan dan penutup ini normatif dan akhirnya raperda ini alhamdulillah tadi sudah kita selesaikan dan untuk penyempurnaan dari redaksi yang sebagai mandat keputusan hasil pembahasan akan disempurnakan kemudian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Ida. Pembahas detail ya satu persatu pasal di perda ini dari awal sampai akhir. Saya kok penasaran nih, pengen Prof Haryanto dulu, Bu Novi, biar secara teoritis dibahas untuk lebih komprehensif dari pasal per pasal masuk ke sana. Untuk itu kami serahkan dulu. Oke, silakan. Biar lebih komprehensif. Sesuai urutan. Kami aturkan waktu kepada Bu Novi, silakan Bu. Baik, matur nuwun Mas Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan ini sebenarnya paparan dari hasil, ini sebenarnya rangkuman dari hasil diskusi kami dengan teman-teman di Dinas Pusdataru yang akhirnya kami simpulkan untuk menjadi judul amanat pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi kami ini sebenarnya tadi tidak tertulis nama saya di situ karena saya hanya mocok dari Pak Agung saja. Baik Bapak dan Ibu. Oke.
Pengelolaan sumber daya air ini sebenarnya telah mengalami dinamika perubahan peraturan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 yang kemudian kena putusan MK dan kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang 11 Tahun 74 dan setelah rapat paripurna DPR RI pada 3 September 2019 ini terbit Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, di mana saat ini yang telah terbit turunannya adalah PP Nomor 30 Tahun 2024. Bapak Ibu, sebenarnya mengapa sumber daya air perlu dikelola? Ini yang ada di dalam sebagai roh dari Undang-Undang 17 Tahun 2019. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Kemudian menjamin keberlanjutan ketersediaan air secara air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Kemudian juga menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian juga menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam upaya konservasi dan sumber air. Selanjutnya mengendalikan daya rusak air, ini yang terutama secara menyeluruh dan menyakup upaya seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2019 yang telah terbit adalah PP 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air. Di mana sebenarnya saat ini juga sedang digodok, ada 3 RPP yang sudah dalam proses harmonisasi, yaitu RPP irigasi, RPP SPAM, dan RPP sumber air yang di dalamnya nanti mengatur tentang sungai, danau, waduk, dan air tanah. Dalam PP 30, ini sudah diatur sehingga sebenarnya boleh ya sebagian tugas dan wewenang dari menteri atau gubernur ini untuk ditugaskan kepada pengelola sumber daya air. Nah, pengelola sumber daya air ini bisa berupa unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik daerah. Nah, maka di sini ini dibuka, ada peluang untuk badan usaha milik daerah untuk ikut melaksanakan tugas dan wewenang dari gubernur. Sebagian tugas dan wewenang ini tadi dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air. Oh, ini lanjutannya. Nah, sehingga badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air ini juga tentunya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, antara lain memiliki tugas penyelenggaraan, memiliki tugas penggunaan sumber daya air, melakukan pelayanan, dapat tugas memungut, menerima, menggunakan BJPSDA, mendapat tugas khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan yang terpenting tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan. Nah, ini sepertinya agak sulit ini kalau untuk. Selanjutnya untuk kebijakan pengelolaan sumber daya air. Pada tingkat provinsi, ini sudah diamanatkan, disusun oleh pemerintah daerah provinsi yang dikoordinasikan melalui Dewa Sumber Daya Air pada tingkat provinsi. Di Provinsi Jawa Tengah ini juga sudah terbentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi. Dan kebijakan ini setelah dikoordinasikan dalam Dewan Sumber Daya Air juga ditetapkan oleh gubernur, kemudian ini menjadi acuan penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten kota. Jadi kebijakan provinsi bisa diacu oleh kabupaten kota dan dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Sebagaimana saya diminta oleh penyelenggara acara ini, apa sih harusnya yang harus kita sampaikan lagi, wong kita sudah membahas berdarah-darah dengan Bu Nur dan teman-teman, masih perlu lagi saya diminta untuk memberikan masukan terhadap draft perda pengelolaan sumber daya air.
Ini mungkin hanya penekanan saja Bapak Ibu, terutama adalah yang pertama apabila memang diwacanakan untuk melimpahkan sebagian tugas dan wewenang pemerintah daerah kepada BUMD. Kemudian pengaturan untuk penguatan, sekali lagi fungsi koordinasi pengelolaan sumber daya air dalam wadah koordinasi. Dan selanjutnya pengaturan penetapan arah strategis pengelolaan sumber daya air ini melalui penghitungan indeks ketahanan air provinsi dan wilayah sungai. Sekali lagi kalau penghitungan indeks ketahanan air ini juga sudah ditugaskan kepada provinsi dan wilayah sungai. Nah, ini masih abu-abu tadi, amanat dari Undang-Undang 19 tentang pengaturan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Ini bentuknya bagaimana? Nah, mungkin juga bisa menjadi bahan diskusi selanjutnya. Selanjutnya adalah pengaturan kearifan lokal terkait pengelolaan sumber daya air. Bahwa sebagai salah satu contoh kearifan lokal untuk pelestarian mata sumber air di daerah Ungaran kalau tidak salah. Ini ada iriban, apa istilahnya iriban. Selanjutnya yang terpenting adalah pengaturan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui kelembagaan. Di mana di dinas kami itu juga banyak ada lomba-lomba juga untuk komunitas peduli sungai. Nah, bagaimana pengaturan keterlibatan ini juga saya kira penting untuk memperkaya Ranperda pengelolaan sumber daya air. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami hanya membuat rangkuman dari hasil diskusi kami, jadi kami juga bukan sebagai orang yang expert di bidangnya, jadi mohon nanti tidak usah bertanya kepada saya. Terima kasih kami sampaikan, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Novi, aplaus. Ini pengamatan dari pelaksana ya, juga regulator di pemerintah, terutama tadi kewenangan Pemda di Perpres, di Undang-Undang dan di PP 30 yang menjadi mandatori Pemda, tentu ini menjadi guidance kewenangan. Yang kedua adalah tadi poin rekomendasi terakhir ya, ada 7 atau 8 tadi terkait dengan koordinasi, pelimpahan pemenang, tugas lokal ya, tugas Pemda ke BUMD, kemudian kearifan lokal dan sebagainya. Tadi menjadi catatan Bapak Ibu sekalian, sudah ada di bahan yang sudah diaturakan panitia kepada Bapak Ibu, nanti bisa menjadi pencermatan ya, yang kemudian pengayaan dalam perda ini. Terakhir sekaligus gongnya, kami aturakan waktu ke Prof. Haryanto untuk melakukan pembahasan dan input masukan terutama Prof terkait dengan perda ini supaya kemudian lebih menyeluruh dari pengetahuan Prof. Haryanto di Provinsi Jawa Tengah. Kami aturakan waktu sepenuhnya Prof. Ya, terima kasih Mas Widi. Bapak Ibu sekalian, ini hanya motivasinya aja. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur, juga Bu Novi, bahwasanya bencana yang terkait dengan keairan itu meningkat yang dari sisi jumlah, dari sisi penyebaran, dan dari sisi intensitas. Jadi misalnya water related disaster itu ya ada banjir, ada genangan, ada tanah longsor dan sebagainya itu ya, tsunami. Itu di posisi tahun 2025 Oktober sampai 15 Oktober itu juga bisa dilihat bencana yang terkait air itu dominan ya. Penyebabnya diantaranya itu perkembangan das kritis itu makin banyak. Kalau tahun 2009 itu ada 108 das kritis, ada 15 das yang harus dipulihkan, tapi sampai sekarang juga belum pulih-pulih. Mungkin 2000 sekarang bisa jadi meningkat dengan adanya, mohon maaf, pengelolaan hutan rakyat ya oleh kelompok masyarakat itu juga meningkatkan lahan kritis. Nah, itu salah satu penyebabnya. Kemudian isu terkait
yang relevan lagi adalah sempadan sungai. Jadi meskipun sudah ada PP Permen PUPR 2015 tentang sempadan sungai, tapi yang sudah ditetapkan itu mungkin masih sangat sedikit. Kalau ada pun mungkin baru sungai-sungai utama besar gitu. Nah, sehingga di sini mudah-mudahan ini juga menjadi muatan tambahan atau muatan yang lebih serius di dalam Raperda ini ya. Mungkin nanti bisa kita lihat pasal-pasal yang terkait. Mungkin berikutnya. Nah, ini hanya ringkasannya bahwa tujuan sempadan sungai ini adalah supaya fungsi sungai dan danau itu tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang. Supaya kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya air, sungai dan danau dapat memberikan hasil optimal, sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan danau. Daya rusak air sungai dan danau dapat dibatasi. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan, itu yang jelas daya rusak itu juga bisa lebih meningkat. Kemudian fungsi kelestarian sungai juga bisa berkurang. Ini terkait pentingnya untuk juga lebih meningkatkan pengaturan terkait sempadan sungai. Targetnya 2030 itu bisa tersedia 120 meter kubik per kapita per tahun. Ini kalau dibayangkan, kalau kebutuhan air harian kita itu 100 liter per orang per hari, 0,1 kubik, itu kalau setahun berarti kan 365 hari, berarti berarti jadi 36,5 meter kubik setahun, satu orang. Itu kalau 100 liter per orang per hari. Nah, kalau di Kota Semarang kan mungkin sudah 170 liter per orang per hari. Nah, itu lebih dari 58 kubik per orang per hari. Itu baru untuk air bersih. Nah, kalau kita mau mengembangkan untuk air industri, kawasan industri, untuk perdagangan, nah itu ketersediaan air jauh melebihi yang dari sekarang itu. Jadi sehingga di sini mengindikasikan nanti untuk peningkatan ketersediaan air ini perlu lebih ditingkatkan. Mungkin yang terakhir, sistem koordinasi dan kerjasama. Ini, nah, yang tadi sudah disinggung juga, banyak komunitas-komunitas atau forum-forum peduli sungai atau komunitas DAS dan sebagainya itu ya perlu muncul di sini. Nah, terkait dengan dengan partisipasi masyarakat nih ya, swasta itu tadi mestinya di dalam peningkatan tampungan tadi itu bisa juga misalnya ya ada di muatan-muatan misalnya, saya nggak tahu, perlu nggak ada target misalnya tiap rumah itu harus buat sumur resapan misalnya, masuk dalam pengaturan Perda ini atau enggak, atau tiap bangunan gedung publik wajib membuat kolam tampungan atau baik under atau above ground, atau tiap alih fungsi lahan wajib membuat tampungan dengan menerapkan misalnya zero delta G. Itu muatan-muatan seperti itu mohon maaf bisa muncul enggak dalam Raperda, dalam artinya untuk bisa meningkatkan ketahanan air dan juga mengurangi bencana hidrometeorologis. Misalnya kalau enggak ada target-target kewajiban pembangunan untuk juga tukar guling ya. Kalau dia misalnya ada badan air gitu, saya misalnya, mau saya buat gedung, berarti kan harus saya timbun. Nah, kalau saya harus buat izin juga meskipun di lahan saya gitu, untuk bisa membuat tampungan serupa dengan volume setara misalnya. Kemudian misalnya mau membangun suatu perumahan gitu,
ya dia wajib membuat tampungan supaya tidak menambah beban. Gitu. Kalau muatan-muatan ini mungkin tidak ada dalam raperda, mungkin ya kelihatannya mungkin yang untuk bisa mengurangi bencana hidrometeorologi itu juga bisa jauh dari ketercapaian. Saya rasa ini bentuk dari partisipasi masyarakat dan swasta untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologis. Jadi masyarakat juga bertanggung jawab dong, jangan nambah beban terus gitu ya. Yang bangun masyarakat, yang bangun swasta, drainasi meningkat debit banjirnya. Tapi yang bertanggung jawab atau yang menanggulangi pemerintah gitu. Ini kan bebannya semua ditanggung pemerintah, pemerintah daerah maupun pusat. Mungkin saya rasa semoga bisa menambah kejelasan dan ketercapaian visi keberlanjutan untuk pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah ini. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Prof. Haryanto. Luas dan mendalam ya. Dari mulai komplit dari sampai review per pasal yang kami dapatkan, tapi dokumen itu sudah berubah 3 kali ya. Dalam proses pembahasan. Mohon maaf, mungkin di pengiriman kami ada yang update terbaru terkait dengan perda ini. Menekankan pada proses tadi, kalau di poin-poin utama adalah SISDA, kolaborasi dan sistem koordinasi dan kerjasama. Sama persis seperti Bu Novi, beberapa hal ini menjadi penekanan ya bagi proses pembahasan ini supaya kemudian lebih mendalam. Juga ada review tadi Bapak Ibu sekalian, pasal per pasal ya, yang masuk didasarkan pada Undang-Undang SDA dan Undang-Undang 19 dan PP serta beberapa permen yang ini jadi diskusi kadang-kadang Prof bagi kami itu ya, kalau permennya berubah nanti gimana itu ya. Ini jadi pembahasan supaya kemudian perda ini tetap cukup lama kemudian jadi dasar ya untuk pengelolaan SDA. Bapak Ibu sekalian, kami buka termin untuk Bapak Ibu peserta untuk diskusi. Kami aturakan untuk termin pertama 2 orang dulu untuk memberikan masukan. Monggo, kami aturakan Pak. Tolong mic-nya. Yes. Minta tolong disebutkan Bapak Ibu nama dari instansi. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Arnati dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas kesempatannya yang kami hormati pimpinan yang di depan dan narasumber. Langsung saja, jadi kami terima kasih adanya perda ini dan mohon maaf tadi pagi kami tidak bisa ikut FGD yang membahas ini karena ada pertemuan lain juga. Intinya kami akan memberikan sesuatu yang lain. Kita tahu selama ini pengelolaan air dipersepsikan banyak yang di air tawar. Tadi alhamdulillah disampaikan oleh Pak Profesor tadi bahwa ada air laut yang berada di darat. Nah ini perlu juga saya kira ditambahkan secara spesifik di perda ini karena apa? Jawa Tengah itu nomor 2 secara nasional, 31% penyumbang garam nasional ada di Jawa Tengah setelah nasional secara Jawa Timur dari 14 provinsi penghasil garam. Nah, kita tahu bahwa garam memakai air yang dari laut. Masuk air irigasi, ditarik ke tambak-tambak pembuat garam. Nah, ini sering sekali terjadi problem. Karena wacana selama ini air irigasi itu untuk air bersih atau air tawar yang untuk sawah atau pengendali banjir. Sistemnya belum menarik air dari laut, bagaimana mengoptimalkan tambak-tambak garam. Ini sering terjadi problem, terutama pernah kami amati di daerah Jepara, bagaimana pintu air yang harusnya dibuka untuk menarik air laut, untuk menaikkan jadi garam, tetapi kalau naiknya terlalu besar, masuknya bablas ke sawah nanti yang di belakangnya, apalagi kalau pintu airnya jebol, ini jadi problem juga. Kebalikannya juga, air dari atas kalau masuk terlalu dalam, masuk ke aliran tambak garam, nggak jadi garam. Nah, barangkali ini bisa mewadai terkait dengan itu. Kami pernah mencoba menghitung jumlah saluran air
irigasi yang untuk tambak garam ini total di Jawa Tengah di Pantura itu di 5 kabupaten penghasil garam ada kira-kira 590 km itu. Dan tambak di Jawa Tengah, tambak garam itu kita punya luas sekitar 8.300 hektar kira-kira luas tambaknya. Sedangkan yang sudah masuk di kawasan pergaraman di Perda sudah dimasukkan juga itu ada 9.460-an. Nah ini saya kira perlu juga statement lah ini disisipkan tadi pemanfaatan air laut yang ada di darat. Kemudian masukkan di iuran perda ini di pasal 61 ayat 3 di ketentuan sebagaimana dimaksud ini dikecualikan untuk pertanian, perikanan, peternakan, kami usulkan ada tambah pergaraman, supaya tidak ada salah persepsi nanti. Jadi nanti ini kan nggak perlu ada izin dari gubernur, selain perikanan, peternakan, nanti garam kan berbeda. Kemudian di pasal 61, ayat 4, dalam hal pemanfaatan air laut yang berada di darat, diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Nah ini mohon nanti diperjelas. Yang dimaksud dampak penting itu bagaimana? Kalau ini diterapkan ke tambak garam yang selama ini tidak pakai AMDAL, harus AMDAL, ini bisa mempersulit. Karena sudah puluhan tahun petambak garam rakyat kita memanfaatkan air laut tanpa AMDAL dan tidak ada masalah. Nah ini mohon diperjelas supaya nanti setelah diperdakan, tidak ada yang memanfaatkan ini untuk kepentingan, mohon maaf ya, bisa merugikan petambak garam rakyat. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Usulan kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lili. Dari sebelah kiri, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Dwi Abis Kunchoro dari BPWSI Manuk Sanggarung. Mohon izin, wilayah kerja kami ada dari Brebes Barat. Memang kebanyakan di Jawa Barat, Bapak, tapi ada Jawa Tengah juga. Terima kasih atas undangannya di forum ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sifatnya masukan semua Bapak. Yang pertama, tadi dijelaskan oleh narasumber. Yang kedua, bahwa sifatnya koordinasi. Koordinasi itu sesuatu yang diucapkan mudah dalam pelaksanaannya agak sulit. Karena bukan kerjasama. Ini konsepnya kan seperti itu. Nah, untuk itu kami berikan masukan, terutama wadah-wadah koordinasi, ada Dewan Sumber Daya Air Provinsi, TKPSDA, Komisi Irigasi, Forum DAS. Tadi juga dari narasumber yang ketiga, ada pemerintah daerah berkonsultasi ke forum-forum itu. Yang menjadi penting adalah bagaimana forum-forum koordinasi itu keterkaitannya. Jangan sampai forum-forum koordinasi itu malah membuat kontraproduktif, Bapak. Jadi karena satu pandangan misalkan itu yang menjadi penting yang perlu diatur. Bagaimana keterkaitan Dewan Sumber Daya Provinsi dengan TKPSDA? Bagaimana keterkaitan dengan Komisi Irigasi? Ini menjadi penting. Apa yang dikoordinasikan? Poin-poin apa? Ini menjadi penting sekali, Pak. Karena tadi koordinasi itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit. Bukan kerjasama. Kalau kerjasama ada reward and punishment. Ini menjadi penting kami masukkan untuk bisa didetailkan di situ. Ya, yang pertama, yang kedua. Keterkait ada untuk tadi coba saya berikan masukan ada bab kelembagaan yang tadi membahas tadi. Jadi ada bab khusus kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air seperti apa di Raperda itu. Terus yang berikutnya ada satu bab lagi Pak izin mungkin kami tidak cermat melihat tapi mungkin masukan kami langkah-langkah adaptif untuk menghadapi perubahan iklim. Intinya adalah hemat air. Yang itu harus ditonjolkan Bapak. Izin mengapa menjadi penting karena Bapak ini izin contoh bagi sektor yang paling banyak menggunakan air adalah irigasi. Irigasi sehingga kita harus mencoba bagaimana gerakan air dalam pemanfaatan untuk irigasi, Pak. Padi itu bukan tanaman air, Pak, tapi semua makhluk hidup tanaman butuh air. Itu menjadi penting. Kami pernah mencoba menghitung di wilayah kami dengan luasan 6.000 hektar, kalau itu serentak menggunakan irigasi padi hemat air, itu bisa menghemat dalam 1 tahun 34 juta meter kubik air. Itu setara dengan investasi 1 bendungan, Pak. Artinya, rekayasa sosial itu dengan perlu kekompakan ini, itu tidak perlu investasi pemerintah banyak. Tadi narasumber nomor 1 mengatakan keterbatasan dana.
Jadi artinya penting ada satu bab dalam raperda ini adalah adaptif. Intinya adalah hemat air. Terutama saya menyorot irigasi karena paling pengguna air paling banyak, paling besar. Izin. Ini menjadi penting. Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terus saya menyampaikan sedikit terkait dengan sumur resapan. Ya. Bapak izin bagus meresapkan ke dalam tanah, tetapi perlu yang menjadi perhatian adalah ya, kalau tanah itu adalah lempung ekspansif, itu sangat berbahaya malah. Dan teman-teman ESDM sudah mengeluarkan atlas peta penyebaran lempung ekspansif seluruh Indonesia. Jadi artinya, kalau kami pribadi secara sains menyampaikan, tidak cocok untuk sumur resapan di dalam bentang lahan yang tanahnya lempung ekspansif. Kalau di luar itu is okay. Terus bagaimana konservasi di tanah-tanah yang seperti itu? Yaitu Pak, memanen air hujan, tandon tadi. Itu menjadi penting. Satu lagi Pak, tadi narasumber nomor 1 mengutarakan banjir Semarang Timur. Ya. Mohon izin saya nggak pernah bekerja di Jawa Tengah, tetapi yang menjadi penting adalah sekarang dalam konteks kita melakukan penanggulangan bencana daya rusak air, kita harus kembali back to nature. Konsepnya adalah belajar mengetahui sejarah geologi daerah itu. Kalau saya lihat sejarah geologi di Semarang Timur, ya, Gunung Muria dengan Pulau Jawa itu terpisah itu selat. Artinya kalau kita berbicara ke sana, Pak, konsepnya bisa menjadi nanti mau high teknologi atau low teknologi. Kita lihat dulu daerah yang sudah berkembang. Kalau sudah berkembang pesat, daerahnya padat penduduk, mungkin high teknologi kita perlu kembangkan ke sana. Baik. Nah, ini izin Bapak ada tol, rencana tol ke arah timur. Alangkah baiknya kalau Pak, kita membuat kanal besar di AP 2 tol. Sehingga sekaligus banjir, membelokkan, tapi juga tol. Mengapa harus digandingkan dengan tol? Karena tol mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan kalau sumber daya air ada fungsi sosial, susah untuk membangkitkan kelayakan ekonominya. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tri, mungkin karena banyak saran masukan dan sedikit pertanyaan, saya tambah lagi untuk 2 orang membahas. Pak Ki, yes, tunggu. Ada lagi? Pak Ki. Iya, terima kasih. Sudah pimpinan yang terkait juga tadi masukan dari Prof sangat luar biasa menurut saya, sehingga kami selaku pembahas juga merasa ini apakah ya, ini harus kita tampung, kita kerjakan dan lain sebagainya. Saya terus merasa kita ini masih di taraf permukaan, intinya seperti itu Prof, dari raperda ini. Oke. Ini mungkin perlu, apakah kita juga harus tetap mengejar waktu yang tersisa atau mungkin ada hal-hal yang perlu lebih dikonkretkan, maksud saya seperti itu. Ada beberapa hal mungkin ya sebagai catatan saya, mungkin juga perlu mohon untuk arahan dan pencerahannya terkait dengan tadi beberapa hal yang belum tersampaikan, yaitu sebaran bencana alam, juga sebaran lahan kritis. Ini terkait di Jawa Tengah konkretnya seperti apa, Prof, untuk kami tuangkan sebagai masukan dalam raperda ini. Juga terkait dengan pemanenan air hujan ya, ini juga sangat kan di sana ada beberapa hal, yaitu adanya mungkin terkait dengan penampungan air hujan, sistem pemanenan air hujan atap, kolam penampungan air hujan, sistem infiltrasi air hujan, penggunaan air hujan untuk irigasi dan lain sebagainya. Cabangnya sangat luar biasa. Apakah ini juga hal-hal yang perlu semuanya atau mungkin ada pointer-pointer tertentu yang perlu kita tekankan terkait dengan melengkapi dari raperda ini. Tapi pada intinya adalah sekali lagi saya tertegun dan terima kasih. Mungkin kita perlu merenung lebih dalam lah terkait dengan ini. Maturun. Terkait dengan perda yang kita susun ini memang butuh banyak masukan, ya. Walaupun pembahasan sudah berdarah-darah ya kata Mbak Novi, kita pikirnya itu sudah lengkap gitu kan, sudah komplit. Tapi
melihat, mendengar dan mencermati apa yang disajikan oleh Prof. Tadi ternyata masih banyak yang harus dimasukkan. Tentu hal ini kita masih ada 2 kali sesi untuk pembahasan. Saya kira ini nanti akan bisa kita elaborasi dan kita masukkan di dalam penyusunan atau draft yang sedang kita bahas. Nah, saya setuju ini kalau stop impor garam. Kita ini kan punya luasan pantai muteri Pulau Jawa itu aja udah bisa kan untuk produksi garam yang tidak impor. Setuju saya. Tapi di dalam hal konteks raperda ini saya kira nanti akan bisa dipertimbangkan kembali. Kemudian Pak Dwi Agus dari BPWS. Nah, inilah Pak ya. Mungkin Indonesia ini belum bisa seperti negara-negara lain ya yang menggunakan kayak di Arab itu air laut bisa dihilangkan asinnya kemudian dipergunakan untuk konsumsi ya. Tapi mungkin teknologi itu di kita itu mungkin belum bisa dilakukan karena memang keterbatasan tadi ya. Ya, terkait juga beberapa bab tentang masukan tentang kelembagaan pengelolaan SDA ya. Usulan ada bab lagi tentang langkah adaptif ya. Ini nanti sebagai masukan kami, Pak. Nggih, matur nuwun atas masukannya. Coba nanti kita cek kembali, kita lihat kembali. Nanti akan dimasukkan pada bab berapa sesuai dengan kebutuhan yang ada di Jawa Tengah. Sehingga kita berharap dalam pengelolaan sumber daya air ini nanti akan bisa lebih menyeluruh. Ngaten Pak. Matur nuwun. Selanjutnya Mas yang Pak Ki ya. Ya sama-sama pembahas maksudnya sama. Matur nuwun Prof. Terus terang tadi kita juga itu belum masuk ya. Ini juga ya gitu ya. Terima kasih ya. Semoga nanti kita bisa memanfaatkan waktu yang masih tersisa untuk bisa menyempurnakan raperda ini. Dan ini pun forum ini kan semua yang hadir dari OPD nih, belum ke publik. Nah ini harapan kita nanti barangkali kita buka semacam raperda ini bisa di-share barangkali yang punya kelompok masyarakat yang pegiat tentang lingkungan dan sumber daya air ini ikut bisa mencermati sehingga nanti akan lebih lengkap share draft kita ini sehingga banyak masukan dan tentu bukan masukan yang gedabiah tapi yang lebih terarah dan kita susun di redaksi yang ideal begitu. Saya kira itu jawaban dari saya. Monggo Mbak Novi ditambahi. Baik, matur nuwun Bu. Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan disclaimer untuk tidak tanya kepada saya karena bukan expertnya. Tapi ternyata tadi bukan pertanyaan kok, cuman masukan saja. Setuju sekali untuk Pak Lili tentang pengaturan air laut di darat. Ini mungkin nanti kita perlu mencari regulasi-regulasinya untuk bisa dicantelkan gitu ya Bu. Kemudian dari Pak DAK dari BPWS Cimano Cisanggarung untuk wadah koordinasi jangan sampai kontraproduktif. Ini juga mungkin kalau selama ini kami memang hanya ikut di permennya saja ya, apa saja yang dikoordinasikan agendanya juga masih ikut di permen. Kemudian saya kira ini masukan yang sangat baik untuk kelembagaan pengelola SDA ini biar agar bisa lebih luas gitu ya Pak. Kemudian untuk langkah adaptif, hemat air, nah ini juga sepertinya kalau di PP itu sudah masuknya di pengawetan air mungkin itu ya, tapi mungkin untuk contoh konkretnya adalah masuk di irigasi. Cuman saya bingung ini irigasi apakah akan ada perda sendiri karena nanti ada PP sendiri mungkin seperti itu. Gitu untuk Pak Sugiarto.
Ya benar, untuk beberapa poin-poin memang ya kita juga membahas bersama, nanti bisa masih ada 2 kali FGD, semoga nanti bisa merumuskan pointer yang tepat untuk menambah kelengkapan dari raperda ini. Matur nuwun, kami kembalikan Mas. Yang Pak Lili ini ya, terima kasih Pak. Air laut yang ada di darat ya masuk itu memang kalau di nasional masuk kewenangan pengelolaan sumber daya air, mudah-mudahan yang di provinsi juga demikian. banyak tambak garam yang tradisional. Ya. Kalau ya memang karena tambak garam di kita masih tradisional ya, jadi memang kendalanya memang produktivitasnya belum tinggi Pak, karena airnya kan bukan air murni dari laut itu. Kalau harusnya dari air laut ada pengambilan, ada busem itu ya, busem kemudian PE-nya ditingkatkan sampai di atas 20 baru masuk meja garam itu. Tidak boleh tercampur dengan air yang lain. Kalau dengan air irigasi itu juga banyak sedimennya ya. Ya mulai itu mudah-mudahan kalau dimasukkan di sini mungkin nanti ada peraturan turunannya untuk kajian itu ya tambak garam, misalnya untuk pemanfaatan air laut yang di darat. Terkait dengan AMDAL itu biasanya ada peraturannya Pak, kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL, yang KLPL dan tidak wajib. Kalau skalanya masih tambak garam tradisional, luasannya kita tidak masuk dalam yang wajib AMDAL. Jadi ada kriterianya itu. Kemudian izin untuk yang di Brebes ya Pak ya Pak Agus. Ini memang sumur resapan sekali lagi harapannya ada peraturan turunannya yang mengatur kesesuaian lokasi untuk sumur resapan, untuk pemanahan air hujan yang lain Pak. Jadi mestinya ada peraturan turunnya yang pedoman teknisnya gitu Pak ya. Saya juga perlu mengacu yang zonasi tadi yang sesuai mana yang tidak sesuai. Kemudian Pak Gi yang kalau sebaran kebencanaan lebih detailnya di BPPD. Kalau sama PA yang bagaimana? Nah ini kalau menurut saya bisa bagian dari pelibatan masyarakat swasta untuk itu Pak, untuk pengurangan bencana masyarakat. Tadi kalau disuruh buat sumur resapan, ada bangunan buat kolam tampungan gitu kan, bisa mengurangi beban yang ke saluran drainasi di sistem gitu. Mungkin demikian ya Pak Ki. Mohon maaf, terima kasih. Betul Pak Haryanto. Mungkin cukup ya untuk diskusi kali ini. Yang membahas mana masih tambah PR lagi. Kami mengatakan terima kasih, aplaus Bapak Ibu sekalian untuk para narasumber kita yang luar biasa. Pak Haryanto, Bu Ida, Bu Novi atas pembahasannya. Jadi memang forumnya tepat Bapak Ibu sekalian, walaupun masih ada PR keterlibatan publik, ya ini masyarakat yang mungkin belum banyak bahkan tidak dari pertemuan kali ini, tapi pembahasan substansi, masukan dari Pak Gi, dari Pak Agus, dari Pak Lili dan Bapak Ibu sekalian, termasuk Prof. Haryanto yang telah membedah ya satu pasal per pasal gitu ya. Kita jadi tergelitik gitu, ternyata belum juga. Jadi PR kami semuanya di Komisi D, DPRD Jawa Tengah dan juga dari Pusat Taru dan seluruh tim ya dari OPD. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi, atas masukan, atas sumbang saran yang telah diberikan, kehadiran. Semoga ini menjadi bagian kontribusi kita semuanya masyarakat Jawa Tengah untuk kembali ya mengatur pengelolaan air itu menjadi hal-hal yang strategis dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mewakili dari para narasumber mengucapkan terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara uji publik pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.